Saya kembali ke Pak Farid nih, Pak Farid selaku Ketua KPU Makassar pastinya banyak juga sorotan-sorotan dari masyarakat, apalagi sekarang lebih kepada kampanye virtual atau memanfaatkan media sosial. Nah, kalau kita lihat di media sosial, sebelum-sebelum pandemi paling kencang informasi hoax itu kan memang dari media sosial nih. Nah, dari KPU sendiri pendapatnya seperti apa ini Pak Farid? Ya, Bung Ade, tadi pagi setelah pengundian nomor urut dilakukan, kami bersama-sama dengan kawan-kawan Bawaslu, dengan seluruh elemen kota, Forkopimda, kemudian dengan calon wali kota dan wakil wali kota kita sama-sama menyepakati fakta integritas yang isinya kurang lebih sepakat tidak akan menggunakan politisasi sara, kemudian no hoax dalam politik kita, kemudian disepakati secara sama-sama kita akan patuh dan tunduk pada protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Makassar sepanjang dalam pengolahan tahapan yang digeluti oleh seluruh tim bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang berkontestasi. Nah, kalau terkait dengan hoax, saya kira secara regulatif yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu juga terjadi pada kami ya. Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan tidak ada penggunaan isu yang kontraproduktif dengan pembangunan demokrasi di kota. Sehingga setahu saya dalam regulasi tahapan untuk kampanye medsos itu kan memang secara teknis berdasarkan PKPU yang lama ya, bukan PKPU yang lama, PKPU yang ada sekarang, PKPU 4, akun-akun itu memang didaftarkan, diregistrasi ke KPU kota. Hanya saja kami masih menunggu perubahan peraturan KPU ini karena berkaitan dengan kampanye virtual. Karena di situasi pandemi seperti ini kita bisa memproyeksikan bahwa kampanye virtual itu akan sangat agresif terjadi, dan kita harus merespon dan mempunyai skema antisipasi agar kampanye virtual ini karena dia terjadi di ruang publik tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Gitu, Bun Ade. Baik, terima kasih Pak Farid. Saya kembali ke Pak Nursari. Pak Nursari, harapan dari Bawaslu sendiri terkait dengan tantangan baru ini mengawasi jalannya pilkada memang cukup apa ya? Ini adalah hal yang baru nih bagi semua orang, apalagi untuk Bawaslu. Nah, apa yang ingin disampaikan dari Pak Nursari sendiri untuk harapan-harapannya? Silahkan. Kalau harapan saya sebenarnya sederhana. Kalau misalnya para peserta ini dewasa dalam berpolitik, tentunya akan mengajarkan hal-hal yang baik. Betul. Nah, termasuk misalnya akan menghindari segala sesuatu yang dilarang dalam semua regulasi. Karena pada dasarnya saya pastikan bahwa warga kota itu warga yang cerdas. Tentunya semakin sering melakukan kesalahan itu kan juga akan menjadi kontraproduktif dengan apa yang diinginkan. Misalnya keterpilihannya tinggi apa dan segala macam itu menjadi harapannya. Tentunya ketika misalnya terlalu banyak pelanggarannya, pasti juga orang akan berpikir, ngapain kita mau pilih orang yang belum terpilih sudah banyak melanggar, kira-kira begitu. Nah, makanya harapan kami, mohon teman-teman peserta, karena sebenarnya kalau teman-teman peserta ini mengajarkan yang baik, masyarakat juga pasti akan lebih baik. Nah, makanya harapan kami kuncinya ada di peserta. Kami dengan teman-teman KPU sebagai penyelenggara hanya memastikan bahwa perjalanan itu memang betul-betul fair. Perjalanan kontestasi ini betul-betul fair, tidak ada jekong-jekongan dan segala macam, sehingga apa yang disuguhkan kepada warga kota semua pemimpin yang punya kualitas dan memang kompetitif berdasarkan prestasinya, kira-kira. Tak jadi lagi-lagi teman-teman peserta ini yang punya kunci banyak sebenarnya. Iya, gitu. Baik, terima kasih Pak Nursari. Terakhir Pak Farid, apa yang ingin disampaikan dari KPU sendiri terkait dengan masa ini adalah masa pandemi yang memang belum berakhir dan kita tidak tahu ini padahal pilkada ini sudah sementara berjalan. Jadi apa harapan sendiri dari Pak Farid terkait dengan pembatasan ruang gerak mungkin dari komisioner KPU yang bekerja di tengah pandemi ini? Silahkan Pak Farid. Ya, terima kasih Bung Ade. Kami di KPU menggagas pemilihan wali kota Makassar ini dengan konten mudah-mudahan ini menjadi beauty contest bagi para kontestan yang berkompetisi dalam Pilwali Makassar 2020. Gagasan kita adalah Pilwali Makassar harus jadi pesta buat warga kota. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, kami tentu menyampaikan kepada warga kota, hak pilih itu tetap harus disalurkan. Tugas kami di KPU adalah memastikan ada prosedur penyampaian aspirasi, tapi dalam skema yang sangat hati-hati dan menjaga protokol kesehatan. Nah,
mari berdemokrasi dengan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Baik, terima kasih Pak Farid sudah bergabung di Talkshow kita hari ini. Semoga memang apa yang disampaikan bisa membuat masyarakat sedikit paham gitu ya terkait dengan pilkada tahun ini memang sedikit berbeda gitu. Dan terima kasih juga Pak Nurfari atas informasinya karena memang tugas dari Pak Nurfari ini cukup berat juga karena ini adalah tahun yang sulit bagi Bawaslu dan juga KPU yang Berat sekali bro, biasa. Pak Ketua Bawaslu, tugasnya berat. Ya, baik. Semoga kita doakan sama-sama pilkada tahun ini walaupun dilanda dengan pandemi yang Amin, amin. sama-sama baru menghadapi bisa kita hadapi dengan baik dan Amin, amin. semoga aturan-aturan yang keluar bisa dijalankan dengan baik oleh masing-masing paslon dan intinya jangan coba-coba melanggar dengan aturan yang sudah ditetapkan. Laksanakan dan amankanlah pilkada tahun ini. Terima kasih, saya Ade Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.